Crypto Token. Selamat datang di kota Cirebon, Pak. Serta saya ucapkan selamat datang pula kepada saudara saya, abang saya, Yogi Boti, orang yang paling ganteng di perusahaan PT Konakami. Beliau sebagai di Business Development di PT Konakami. Selamat datang, Bang. Kami sengaja dari tim Business Development keliling dalam acara Safari Ramadan beserta CEO PT Konakami Pak Dobi Lega Putra, dan juga ada dari tim Business Development Pak. Halo. Baik, sambil menikmati makanan yang sudah disediakan, mari Bapak Ibu, saudara-saudara semua, kita fokus ke depan ya. Kita akan dengarkan sama-sama CEO PT Konakami sekaligus kreator dari Degree Crypto Token yang akan memberikan satu materi dan juga sekaligus bisa bertanya jawab dengan pembuat daripada Degree Crypto Token ini. Siapkan pertanyaannya ya, satu pertanyaan 10.000 katanya. Bayar? Bayar ya, bayar. Bayar. Orangnya tidak gemuk dan juga tidak putih. Hari ini beliau ada di tengah-tengah kita semua. Sungguh sebuah anugerah bagi para penambang di kota Cirebon yang seyogyanya masih banyak yang belum tahu tentang sosok CEO ini. Biasanya hanya lihat di gambar. Hari ini kita sama-sama menyaksikan si ganteng dari kota Palembang. Baik, mari kita sambut Mr. Dobi Lega Putra. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat yang berketempatan, khususnya Kang Mahesa Jenar sudah menyiapkan luar biasa sekali ini makanannya. Bingung kita ngabisinnya gimana. Ya, terima kasih buat semua tim yang sudah mempersiapkan semuanya. Tanpa melewatkan siapapun, tadi ada Pak Kuwu di sini, ada juga gurunya Kang Mahesa. Saya ucapkan banyak terima kasih buat semua brand ambassador yang hadir, nasional ambassador ataupun ambasador penambang. Sekaligus saya ucapkan terima kasih juga untuk Bapak Komisaris kita, Monoflus buat Bapak Cuncun, sudah hadir ke kota Cirebon. Salam kenal Bapak Ibu semua, saya Dobi Lega Putra, yang mungkin selama ini Anda pernah dengar, ini kali ketiga ya, ketiga saya ke Cirebon. Yang pertama 2 tahun lalu, terus yang kedua peresmian BC-nya Pak Darsono. Kapan itu ya? 31 Oktober lalu 2021, dan ini yang ketiga. Jadi perjalanannya sudah 2 tahun dari PT Konakami Digital Indonesia ini. Kebetulan saya adalah kreator dari Degree Crypto Token. Kita yang menciptakan algoritma dari Degree Crypto Token bersama dengan Bapak Cuncun Wahyudi, yang satu lagi Bapak Tanza Forlong. Kebetulan beliau berhalangan hadir, beliau menyampaikan maaf untuk seluruh keluarga yang ada di kota Cirebon. Beliau nggak bisa hadir karena anaknya dalam kondisi kurang sehat. Jadi memang beberapa hari ini Pak Tanza nggak bisa mengikuti safari ini. Safari ini yang keberapa ya Pak? Ya saya udah nggak tahu yang keberapa. Yang pasti Pak, setiap hari itu pindah kota kita.
Ya, business development sengaja kayaknya buat ini biar kita nggak lebaran kayaknya. Nah, jadi salam kenal semua. Mohon maaf kalau seandainya dari tindak tanduk perilaku kami ada yang kurang berkenan. Karena saya orang Sumatera, kurang paham tentang budaya dan unggah-ungguhnya kota Cirebon saya nggak paham. Jadi saya mohon maaf kalau ada yang kurang enak dari perilaku atau tindakan kami. Teman-teman, saya ucapkan teman-teman aja. Teman-teman semua, hari ini tahun kedua perjalanan. 2 tahun yang lalu kita ke kota Cirebon, di lelanya itu ketemu sama Pak Nono di kota Cirebon, ya sama Kang Mahesa, terus ada beberapa lagi yang kita ketemu di Cirebon. Ada banyak sekali yang nggak mengikuti, ada juga sebagian yang mengikuti. Jadi wajar saja kalau sebagian ikut, sebagian enggak mungkin semuanya ikut semua dari yang kita presentasikan. Bahkan kemarin kita sempat laksanakan acara peresmian bisnis center, itu pun sebagian ada yang mengikuti, ada juga yang tidak mengikuti. Jadi bukan suatu masalah yang besar ketika ada ketemu yang mengikuti dan tidak mengikuti. Namanya dalam sebuah bisnis akan selalu ada orang yang mau dan akan selalu ada orang yang tidak mau. Pasti teman-teman semua di lapangan di kota Cirebon ini banyak sekali yang nggak mau. Saya percaya dari yang mau pasti paling banyak yang tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena kembali lagi ke kondisi pengetahuan. Pengetahuannya yang belum tahu. Jadi nggak perlu dipaksa-paksa buat teman-teman yang nggak perlu dipaksa, ataupun yang mau segera diajarkan biar pinter soal teknologi di digital. Karena semuanya perlu belajar. 2 tahun yang lalu Kang Mahesa ketemu harga berapa Kang? 1,4 juta. Hari ini harganya 4.200.000. Ya, mudah-mudahan cepat kembali ke 1,4 ya. Nggak ada yang aminkan. Jadi saya minta teman-teman Cirebon, aset kripto di dunia itu banyak sekali. Ada 18.000 total yang ada di dunia. Degree ini hanya salah satu saja dari yang 18.000 itu. Jadi hanya salah satu. Pahami betul karakter dari sebuah aset digital. Jangan sampai teman-teman bermain aset digital tapi nggak memahami karakteristiknya. Ya kita nggak masalah teman-teman mau beli atau tidak beli, itu hak masing-masing. Tapi intinya harapan kami adalah teman-teman itu memahami bahwa kedepannya nanti perubahan ini akan semakin dekat. Nah kalau kita ini nggak belajar tentu akan tertinggal. Nah jangan sampai kita jadi generasi yang ketinggalan. Itu saja harapan kami dari tim manajemen. Yang sangat disayangkan adalah ketika teman-teman bermain aset digital, justru bukan aset digital Indonesia yang diperjualbelikan. Itu yang sangat disayangkan. Mengingat pengguna teknologi di Indonesia ini itu cukup besar sekali. Cukup besar sekali. Kenapa dikatakan cukup besar? Indonesia ini konsumsi internetnya itu salah satu negara terbesar di dunia dengan jumlah penduduk 270 juta. Karena orang Indonesia itu lebih baik nggak ngerokok daripada nggak punya kuota. Betul? Ibu-ibu rela-rela jual cincin daripada hilang kuota saat ini. Nah perubahan era ini cepat sekali. Karena handphone dikenal di Indonesia itu baru tahun 2000, 2001, 2002 pengenalannya handphone di Indonesia.
Pada saat itu sedikit sekali orang yang menggunakan handphone. Bahkan ada sebagian orang yang berpendapat bahwa handphone itu nggak ada gunanya. Ya, ada yang berpendapat seperti itu. Ah, ngapain pakai handphone, nggak ada gunanya dan biayanya mahal. Sama saat ini, aset digital ada sebagian orang yang berpendapat nggak ada gunanya, bahkan mahal. Jadi sama. Tapi di tahun ini, di tahun 2000, 2001, 2002, 2003, ini perubahan eranya handphone dari pager dulu, telepon rumah atau telepon umum, wartel. Apa kalau di Cirebon apa namanya? Kalau telepon umum, wartel. Oh iya, ibu-ibu pada pacaran di wartel dulu ya. Ya. Nah, perubahan ini luar biasa cepat. Pindah ke handphone hanya waktu 3 tahun, 2000, 2001, 2002, 3 tahun. Dulu orang punya handphone itu pada aneh, hanya orang-orang tertentu yang memiliki handphone, pejabat atau orang-orang penting. Sekarang Pak, terbalik, orang penting nggak mau pegang handphone. Betul? Ya, pejabat, orang penting saat ini sudah nggak mau lagi pegang handphone. Zaman dulu punya handphone aneh, zaman sekarang nggak punya handphone aneh. Sama, 1, 2, 3 tahun ke depan, yang main aset digital sekarang itu terlihat aneh. 1, 2, 3 tahun ke depan yang nggak punya aset digital itu akan jadi orang aneh. Semalam saya baca ulang tentang rencana besar Bapak Menteri, lupa namanya saya. Yang saya ingat dia ciptakan produk namanya Selo. Tahu Selo? Dahlan Iskan. Pak Dahlan Iskan. Seorang visioner yang hari ini visinya tenggelam karena kurangnya dukungan baik dari internal maupun eksternal. Tahun 2011, tahun 2012 beliau katakan Indonesia harus membuat 1 mobil listrik di tahun itu. Kita harus menjadi penguasa mobil listrik, kata orang Pak Dahlan Iskan gila. Betul? Sampai tidak ada satupun perusahaan baik BUMN dalam negeri maupun luar yang mau membantu beliau. Hari ini di tahun 2022 akhirnya kita harus terima Tesla sebagai produk listrik, Hyundai sebagai produk listrik yang sudah beredar jalan dan nggak ada satupun karya Indonesia. Karena dianggap Pak Dahlan saat itu gila. Makanya beliau hari ini hilang, nggak tahu kemana. Bukan gila, kadang-kadang cara berpikir kita yang belum sampai ke cara berpikirnya beliau. Itu terjadi di tahun 2011-2012. Aset kripto itu bukan sesuatu yang baru di Indonesia. Alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan acara bersama Bapak Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Degree Crypto Token diterima di Indonesia dan bisa diperdagangkan secara resmi di Indonesia. Sebelumnya saya mau tanya sebentar, yang sudah menambang mana orangnya? Oh iya, sudah semua ya? Seberapa persen yang sudah? Mana yang sudah aja? Kayaknya hampir semua sudah ya. Tutup aja, caranya kita cari yang belum. Ya, alhamdulillah kalau sudah. Mana yang sudah rugi? Mana yang sudah rugi? Atau telat beli? Ibu katanya rugi. Mana rugi berapa? Saya suka cari yang rugi aja, kalau yang untung nggak mungkin ngaku dia. Ya, mana ruginya berapa Ibu? Beli di Pucuk Pak. Di harga berapa kemarin beli?
8250. Oh, itu Nokia tahun 2001. Ya, 8250. 8250 sekarang berapa? 4.200.000. Terjadi penyusutan value hampir 50%-nya. Udah dijual? Untungnya? Hasil tambangnya sudah dijual juga? Nggak dijual-jual? Kenapa nggak dijual? Kalau jual hasil tambang kenapa? Mengurangi yang utamanya ya? Di stacking terus? Oh, disimpan? Jangan simpan, saya nggak suruh simpan ibu. Jual aja. Ya biarin aja. Terus nombok nih, buat berapa lama sudah staking? Wah, ini kasus baru nih, ada yang nggak jual-jual. Dari Desember. Oh iya, itu di harga Desember ya. Desember. Oh iya. Kenapa Desember mahal sekali? Ya, karena mau tahun baru itu. Terus belum jual sampai sekarang. Ibu upline-nya siapa? Oh iya. Leader ambasadornya siapa? Leader ambasadornya Januar. Wah ini kasus baru nih. Ada yang nggak jual-jual, jual ya. Jangan ditahan-tahan. Yang jangan dijual itu validatornya, hasilnya jual. Supaya bisa jajan. Betul? Sayang, ya. Kalaupun mau disimpan silakan, silakan. Memang bermain aset digital itu jual butuh, jual yang dibutuhkan. Karena main kripto itu lucu-lucu unik. Kenapa lucu-lucu unik? Mau jual takut naik, mau beli takut turun. Betul? Ada yang mau jual takut naik, mau beli takut turun. Ya kan? Pas beli kan simple, orang kripto sederhana cara berpikirnya. Ketika dia mau beli, dia berharap turun. Betul? Siapa yang kemarin-kemarin mau beli tapi berharap turun? Semua orang. Ya, semua orang ketika dia mau beli dia berdoa mudah-mudahan cepat turun. Ya kan? Setelah beli maunya dia cepat naik. Betul? Ada yang seperti itu? Buat sendiri aja Pak. Manusiawi, semua orang seperti itu. Tapi kembali lagi semuanya bergantung pada pasar. Jadi Bapak Ibu, hari ini kami sebenarnya tujuannya hanya silaturahim saja. Ketemu langsung apa sih case yang terjadi di beberapa kota. Kita sudah lakukan perjalanan dari beberapa kota, sudah kita catat ada keluhan yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Karena sekali lagi ini sesuatu yang baru. Pengetahuan masyarakat menjadi tantangan buat kita agar ilmunya itu sampai ke teman-teman yang hari ini belum paham. Jangankan yang generasi baby boomers. Generasi Z aja ada banyak yang nggak mengerti tentang aset kripto ini. Baby boomers itu generasinya Pak Nono, itu generasinya baby boomers. Ya, kalau generasi Z ya kayak Kamahesa, ini kan generasi Z. Nah ini kadang-kadang belum paham. Artinya kita membutuhkan sekali lagi segala sesuatu itu bisa berkembang dengan baik apabila pendidikannya berjalan dengan baik. Nah hari ini kami sampai ke sini biar teman-teman bisa kenal. Saya dapat keluarga baru di kota Cirebon. Harapannya kita ketemu nih case-case baru, apa sih kendalanya di lapangan teman-teman semua dan bagaimana keluhan-keluhannya. Makanya hari ini siapkan pertanyaan dan saya mohon kasih pertanyaan yang benar-benar sulit. Ya harapan saya nggak bisa jawab dengan pertanyaan Anda. Tinggal cari sesuatu apa sih yang kira-kira kami tidak bisa jawab.
Jangan yang mudah-mudah, karena yang mudah-mudah sudah selesai di kota-kota sebelumnya. Nah, cari yang susah-susah, silakan bertanya apa yang menjadi unek-unek, apa yang jadi sesuatu yang ganjel sehingga teman-teman stuck bisnisnya. Nah, coba silakan saya serahkan sama Pak Nono. Berapa pertanyaan? Monggo Pak, silakan. Baik, Bapak Ibu nanti yang akan bertanya, nanti silakan acungkan tangannya. Ya, yang sudah ada yang pertama di depan ya. Sudah dipersiapkan pertanyaannya Pak? Ya, udah banyak ya. Satu orang jatahnya 7, nanti sampai subuh ceyok, sampai subuh. Silakan nanti yang bertanya di bagian depan dulu ya. Nanti Bapak Ibu kalau selanjutnya silakan nanti ke depan yang mau bertanya. Monggo pertanyaannya disampaikan. Cuma satu ini. Satu ada di sini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas panggilan diundangnya kami di acara buka bersama. Yang saya mau pertanyakan adalah DCT ini proyeknya apa? Proyeknya DCT ini apa? What is the project of DCT? Satu itu. Kedua, yang membikin harga naik atau turun itu pastinya demand dan supply. Saya tahu kalau DCT ini built on the top of TRC20 Tron punya Justin Sun. Apakah ada korelasinya dengan harganya Tron? Ketiga, yang paling menonjol di sini adalah arbitrage, yang mana harga di DG, SunSwap, Latoken perbedaannya jauh sekali. Apakah itu tidak mengundang untuk terjadinya arbitrase? Ya, karena dalam koin ini, dalam kripto ini, itu sangat mudah untuk bikin arbitrage. Sekarang kita semua bisa lihat harga di ya, di SunSwap, Latoken, harganya berapa? Ya, itu kenapa di salah satu yang sudah listed, misalnya di SunSwap atau di Latoken, di mana saja yang saya juga belum tahu banyak ya. Ya, saya hanya bisa baca apa yang ada di situ. CoinGecko nggak bisa beli. It's not an exchange. SunSwap and Latoken and Digi itu harganya berbeda-beda. Satu, saya tahu bahwa ini proyeknya mining. Yang di mining itu kan tentunya DCT itself kan, beneran kan DCT itself. Nah, hasil mining itu dipakai untuk gas fee. Kalau saya punya DCT di Digi, saya mau mindahkan DCT saya di misalnya Latoken, ya, itu saya kena gas fee. Bagaimana DCT bisa naik dan bisa turun, ya, kalau yang menggunakan memindah-mindahkan dari satu wallet ke wallet yang lain, itu bisa harganya naik atau bisa turun. Tentunya kalau naik dan turun kan demand and supply, isn't it? Ya. Pertanyaan yang ketiganya Ya, Pak. udah, itu ketiga. Itu saja. Ya.
Baik. Ya. Jadi yang terakhir, tapi nanti bisa berlanjut, ya. Yang terakhir, saya mau tanya, DCT dibilang token sama koin, ya. Ya, bukan bedanya. Saya sudah tahu bedanya. Kapan menjadi koin? Kapan menjadi koin? Karena token is maksudnya warrant, ya. Kalau di saham warrant. Kalau di saham warrant, ya. Kalau di kripto token namanya. Gitu. Ya itu aja dulu sementara. Ya kalau misalnya masih boleh, ya saya akan tanya lagi, gitu, ya. Mau dijawab dulu yang susah atau silakan pertanyaan yang orang yang kedua. Digeser mic-nya belakang. Pak Hilman. Asemplung, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilman. Saya sempat berpikiran begini, dengan adanya kejadian Ukraina, ya, di mana masyarakat Ukraina itu berbondong-bondong pindah ke negara lain. Saya berpikir mudah-mudahan tidak terjadi. Tetapi apabila terjadi di Indonesia, pada suatu saat kita berpindah-pindah ke negara lain karena ada suatu kejadian, yang jadi pertanyaan saya, apakah nanti token saya ini bisa dicairkan di negara tersebut, misalkan di Malaysia atau Singapura kita berpindahnya, atau ke Australia, gitu kan? Yang saya takutkan seperti itu. Kenapa saya harus menanam kripto banyak-banyak kalau tidak bisa dimanfaatkan untuk anak-anak saya nanti ke depannya apabila terjadi hal-hal seperti di Ukraina itu. Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi? Silakan, Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin tepatnya bukan pertanyaan, Pak, tapi opini mungkin, dan mudah-mudahan bisa diterima gitu opini saya ini. Jadi begini, mungkin punten sedikit bercerita latar belakang sedikit. Pada saat awal DCT mungkin bisa berkembang pesat sampai akhirnya bisa menembus angka 8,9 per koin pada Desember itu. Yang saya lihat adalah kebetulan waktu itu perkembangan pesat ini adalah jasa dari para rekan-rekan kita yang bergerak di jaringan, sehingga dengan cepat bisa menarik hodler. Saya pernah bertanya waktu itu kepada Dep Cuncun, bagaimana apabila suatu saat pasar ini jenuh, sehingga maksud saya itu pertumbuhan dari hodler baru dengan penambang yang sudah ada itu rasionya mungkin lebih banyak menambang daripada hodler yang baru gitu, sehingga mengakibatkan yaitu tadi supply lebih banyak daripada demandnya gitu, akhirnya harga menurun. Keduanya lagi, saya pernah bertanya, ada 3 pertanyaan yang pernah sampaikan itu dalam waktu yang berbeda. Pertama, kenapa hanya satu exchanger di Indonesia gitu? Waktu itu kalau tidak saya tangkap bahwa dengan untuk apa banyak ini kalau tidak menghasilkan baik gitu, atau tidak mempunyai nilai yang baik gitu. Dengan satu aja memiliki nilai baik, make sense bagi saya waktu itu masih bisa diterima. Lalu yang ketiga, kenapa, alasan apa bahwa miner ini usianya hanya 3 bulan gitu? Apakah alasan teknis atau bukan? Waktu itu Dep Cuncun bilang bukan gitu. Dari ini singkat aja mungkin, dari ketiga pertanyaan itu, maksud saya itu berpikir begini, karena pada suatu saat pasti kita tuh akan mengalami suatu masa pertumbuhan yang tinggi, lalu pasti menurun.
Nah, dari kondisi penurunan itu tadi, bagaimana langkah yang akan kita, karena kita berharap DCT mempunyai harga yang stabil. Kalau sekarang, kalau perkiraan saya sebenarnya DCT sekarang stabilnya itu antara 5,5 juta sampai 6,5 juta. Tapi kenapa bisa turun? Karena saya tidak bisa juga membungkiri setelah adanya bukan pertandingan, trading, ya trading itu. Akhirnya orang lebih mengenal DCT, Pak. Mengenal DCT akhirnya mereka, apalagi dengan karakter DCT yang sekarang ada dan ada di satu market, akhirnya bisa kebaca gitu. Karena punten, holder yang banyak sekarang itu mirip seperti saya, Pak. Jadi katakanlah cacing cau lah kalau bahasa Sunda itu. Jadi ya kita bukan dengan uang yang dingin kita ini, jadi kita berapa harga pun juga begitu hasil staking keluar, harga langsung kita hajar. Apalagi, nah kontradiktif dengan kondisi yang tadi, yang trading scalping. Saya perhatikan itu sejak turun sampai 4 juta itu, mereka itu mempermainkan harga, Pak. Mereka taruh di 43 dengan 67 koin. Lalu di bawah lagi dengan sekian koin. Tapi setelah harga itu mendekati harga yang mereka ini, itu tuh hilang, Pak. Bukan dibeli, bukan dijual. Itu kita pernah ngobrol mungkin dengan Kang Mahesa, dengan Kang Ermas juga. Kondisi ini itu aneh gitu. Apakah ini apakah ini memang nyata kejadian pasar atau hanya orang yang ingin mempermainkan DCT? Oleh karena itu mungkin ada suatu pemikiran, Pak, kalau boleh saya mengutarakan opini saya dalam hal ini untuk menjaga stabilitas, karena mau tidak mau bahwa harga, jaminan harga tinggi dan stabil itu adanya katakanlah paus yang menghodler koin gitu. Itu sudah umum mungkin pendapat itu. Nah, dalam rangka kita itu momen pelepasan 10.000 koin yang ketiga ini, saya harapkan bisa bekerja sama dengan exchanger layar pertama mungkin di Indonesia, Pak, dengan misalnya Indodax, toko kripto, Binance juga, bahkan Bybit, dalam bentuk bukan hanya kita mendaftarkan ini, bukan hanya mendaftarkan koin, kita dijual di situ, tapi kita kerjasama staking. Kalau yang saya perhatikan sekarang, mereka itu staking koin itu paling banyak APY per tahun cuma 7%, Pak. Sedangkan kita punya keunggulan 15% itu per bulan. Mungkin itu bisa nego nanti dalam misalnya untuk 5% atau misalnya 60% per tahun di setiap exchanger itu ditawarkan, sehingga ada keunggulan bagi kita. Pertama, koin DCT dikenal lebih banyak, terus ada kemungkinan juga holder yang tidak langsung ke kita. Jadi keunggulan lainnya, saat mereka staking di exchanger itu dengan APY yang sekian, tetapi kalau langsung ke ke BC atau lewat referral langsung mempunyai APY yang besar, itu jadi nilai promosi juga dan nilai tambah untuk kita. Jadi nantinya ada hodler yang besar di exchanger yang akan menjaga stabilitas harga, sehingga orang-orang yang main scalping, yang iseng-iseng ingin menurunkan harga DCT itu bisa tercegah karena kita udah ada di beberapa ini. Itu menurut opini saya. Itu, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk sementara kita akan jawab dulu. Boleh satu lagi bertanya, yang paling sulit ya, kalau nggak sulit saya nggak terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basri, yang mungkin sudah lama mengenal tapi mungkin sampai saat ini alhamdulillah belum tersadarkan juga. Ya, pertanyaan saya adalah seperti ini. Banyak kejadian ya yang saat ini umumnya waktu kemarin saya kan sempat mau menjadi, yaitu tadi yang sedang tren sekarang, yaitu menjadi afiliator ya kan ya. Jadi banyak investasi yang konon katanya berkedok investasi tapi ilegal, ya kan. Jadi layaknya afiliator yang saat ini yang sekarang lagi tren, kasusnya booming, itu kan baik token,
trading binomo atau saham itu kan sudah menyangkut karena bahasanya kita sebagai agent ya Pak ya, atau distributor atau misalkan afiliator atau penambang. Ya, pertanyaan saya adalah untuk masalah legalisir ya, kemungkinan kan banyak orang yang saat ini kan sudah mengenal DJT itu masuk Bapepti ya. Tapi untuk saya pribadi memang percaya, akan tetapi banyak di luaran sana atau di sini yang belum paham tentang mengenai sertifikat Bapepti, apa fungsi dan gunanya. Tolong jelaskan sedetail mungkin. Dan yang saya ketahui itu untuk memasuki Bapepti tiap tahun katakanlah maaf sebelumnya ya, katanya ini apa LSM pemerintahan lah, tapi saya juga tidak tahu itu ya. Nah itu kan per tahun ada anggaran tertentunya, terus biaya pajak atau apa kan itu kan membutuhkan biaya yang sangat besar kan ya Pak ya artinya ya. Nah mohon diperjelaskan, jadi intinya di Bapepti ini apa sudah disahkan atau masih dalam negosiasi atau seperti apa? Kurang lebihnya seperti itu, mohon maaf ya sekiranya pertanyaan saya ini agak nyeleneh, akan tetapi mungkin dibutuhkan banyak dari saya pribadi atau di luar sana yang belum mengetahuinya. Kalau yang sudah paham mungkin itu pertanyaan eyel-eyel. Ya, jadi terima kasih sebelumnya, mohon maaf. Selebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap. Pertanyaannya luar biasa. Saya nggak mengira loh, Kota Cirebon saya dapat pertanyaan luar biasa. Mohon aplaus dulu buat Kota Cirebon. Saya akan jawab sesuai dengan apa yang ada saja. Oke, jadi nggak perlu dibuat-buat jawabannya, nggak perlu mengadakan apa yang tidak ada. Jadi teman-teman semua, tadi pertanyaan pertama, kedua, ketiga, keempat ya, 4 pertanyaan ya. 4 pertanyaan yang masing-masing punya turunan 4 sebenarnya, 16. Ya, luar biasa. Saya akan jawab semuanya dalam bentuk sebuah cerita saja. Artinya enggak spesifik langsung satu persatu biar gampang. Karena ini kalau satu-satu maju mundur itu sebenarnya itu berkaitan semua dari apa yang dipertanyakan masing-masing tadi dengan jawabannya. Ada yang pertanyaan pertama mengenai fungsi utility, sebenarnya yang dipertanyakan ini apa sih utility-nya dari Degree Crypto Token ini, projectnya apa? Saya mohon maaf dulu sebelumnya, Bapak sudah baca white papernya kita? Sudah baca? Jelas? Yang saya jelas, mungkin saya salah, tapi saya jelasnya bahwa ini adalah proyeknya mining. Ya. Proyeknya mining yang mana miningnya ya DCT itself. Oke. Ya, pakai algoritmenya TRC20. Oke. Akhirnya timbul pertanyaan mengenai gas. Ya. Oke, saya. Karena itu hanya berguna menurut pengetahuan yang saya tahu, ya. Selain dari bonus yang 8 hari sekali, ya, itu hanya berguna untuk gas fee. Oke, siap. Ya. Jadi teman-teman ini biar merangkum ke semuanya, soal perbedaan token dan koin. Bahkan ada pertanyaan, kapan kita jadi koin? Itu sama dengan Bapak Ibu mempertanyakan kapan tanah jadi air. Paham? Apa perbedaan koin dan kripto? Koin dan kripto. Koin dan token itu berbeda sekali. Kenapa? Karena judulnya smart contract. Selama dia menggunakan smart contract, selama itu dia tetap jadi yang namanya token.
mengenai bagaimana koin dia harus memiliki teknologinya sendiri. Apakah mungkin kita membuat koin di Indonesia tercinta raya ini? Saya katakan ke Bapak Ibu semua, tidak mungkin. Selama Indonesia tidak punya yang namanya superkomputer. Adakah teknologi buatan Indonesia yang hari ini sudah jadi koin? Ada yang namanya Vexanium. Bagaimana kejadiannya Vexanium sampai dengan hari ini? Sampai hari ini pun bloknya tetap error. Itu yang terjadi. Kenapa Vexanium tidak berkembang sampai dengan hari ini? Kok seperti itu, Pak? Karena bicara tentang koin ini bentuknya adalah penambangan yang disebut mining, POW. Akhirnya berhubungan sama gas. Tapi kalau POS, proof of stake, itu hubungannya adalah validator penciptaan token baru. Kenapa yang proof of stake itu tidak menjadi gas? Karena gasnya tetap pada induknya. Yang pakai BEP tetap BNB, yang pakai TRC20 tetap menggunakan Tron. Lah kok kenapa exchange tidak menggunakan Tron? Karena dia potong langsung di depan kita punya transaksi. Pak, kenapa konsep yang dibuat sama POS-nya Degree Crypto Token tidak menggunakan tokennya sendiri sebagai gas? Boleh atau tidak? Tidak. Kami tidak akan lakukan itu. Kenapa? Kalau menggunakan metode itu teman-temannya jadi nggak cerdas. Oke. Paham maksudnya? Kalau memang DCT itu proof of stake, yang bukan proof of work, ya, hanya ada dua, proof of stake and proof of work. 4 sekarang, Pak. Ya, yang umum dua, proof of stake dan proof of work, itu yang umum. Ya, saya tolong dijawab bagaimana caranya developer yang mana yang jadi bersangkutan developer itu mendapatkan untung, mendapatkan profit dari keikutsertaannya kita membeli DCT. Dari mana untungnya? Karena kalau tidak ada untungnya nggak mungkin dibikin. Ngapain? Ya. Oke. Gimana untungnya kalau ini memang proof of stake? Pembuktian dari proof of stake adalah teman-teman baca namanya write contract. 147 sampai dengan 170 write contract kita itu pembuktian proof of stake-nya kita. Wallet ada yang namanya wallet 2 kita. Wallet 2 itu kalau Anda cek semuanya itu seluruh transaksinya smart contract. Ini pertanyaan Bapak Peti loh Pak ke saya. Mana buktinya? Mana? Wah. Ini pertanyaan keren dan teman-teman saya tahu, walaupun saya jelaskan sekarang nggak paham. Wallet 2 Pak, Bapak cek semuanya itu smart contract. Nggak ada satupun transaksi yang menggunakan individu. Lah, dari mana keuntungan dari development? Ada pertanyaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat luas. Kenapa cuman Degree Crypto Token yang memotong bloknya terus dipasang software dan harus bayar? Karena developernya ndak ambil keuntungan dari token. Dari mana keuntungan developernya? Dari pembayaran minernya kawan-kawan. Makanya akhirnya sekarang lebih kaya Pak Dodi daripada developernya, Pak. Jadi kalau bicara keuntungan kita sudah jelaskan. Nah, bagaimana kalau dari hasil stake? Hasil stake-nya teman-teman itu terpotong 10%, yang 6%-nya kita bagikan ke semua afiliasi dan 4%-nya itu dikembalikan ke developer. Hari ini nyambung pertanyaan yang tadi Pak, bagaimana mengenai pajak? Kebetulan Pak, PKP-nya kita, pajaknya Konakami hari ini, pajaknya PT Konakami Digital Indonesia hari ini itu 1 bulan itu 1 alpat Pak. Silakan telepon Dirjen Pajak yang ada di Sumatera Selatan. Kebetulan beliau langsung yang hadir ke kita, langsung datang ke kantor kecilnya kita Pak.
Kenapa? Karena kami menjadi yang disayang. Kok bisa wakil menteri turun langsung ke kota Palembang untuk sekedar menghadiri acara kripto Palembang yang katanya baru berkembang. Pertanyaan saya, Bapak Ibu, kalau bicara tentang perkembangan cryptocurrency, kita mesti apple to apple. Betul, membandingkan cryptocurrency itu jangan sama Bitcoin, jangan sama Ethereum. Kenapa jangan sama Bitcoin dan sama Ethereum? Ethereum dan Bitcoin sudah berjalan 13 tahun. Ethereum lebih dari 8 tahun sudah berjalan. Sedangkan degree crypto token ini Anda baru berjalan berapa tahun? 2 tahun. Hari ini saya berani klaim bahwa degree crypto token adalah kripto terbaik buatan Indonesia. Kok kenapa seperti itu, Pak? Satu-satunya kripto yang hari ini punya 2 auditor baru degree crypto token. 1. Yang kedua, satu-satunya cryptocurrency hasil karya Indonesia yang belum pernah menyentuh harga presale-nya kembali hanya degree crypto token, Pak. Yuk bareng-bareng kita bandingkan dulu sebentar. Ada contoh kripto buatan Indonesia yang Anda banggakan, tolong cerita ke saya. Apa namanya buatan Indonesia? Oke, Vexanium. Vexanium apa lagi? Ten. Apa lagi? Asik. Apa lagi? IDM. Kunci. Terus apa lagi? NP SS. Pundi. Oh iya, Pundi baru Pundi. Oke, apa lagi? Kunci. Oke. Nah, teman-teman yuk kita coba bandingkan sama-sama. Sederhana saja, berpikirnya itu berpikir sederhana, teman-teman. Ada yang namanya tadi tokenomics 10. Opennya berapa? Opennya berapa presale? Ayo, yang tahu informasinya, yang ikut presale-nya tahun 2018 20.000. Hari ini harganya 600 perak. Betul? Ada lagi Vexanium. Vexanium opennya berapa? Open presale-nya berapa? 600 rupiah. Sekarang harganya berapa? Berapa? Sampai 100 rupiah? 40 ya? 45 rupiah. Kemarin baru-baru ada koin yang bagus. Katanya orangnya terkenal, kaya raya. Opennya berapa? Opennya Pak, open harga 60 rupiah. Hari ini berapa? 11 rupiah. Bapak punya degree opennya berapa, Pak? 126.000. Hari ini harganya berapa? Masih ada yang ngomong sama saya, Pak kenapa turun? Anda terlambat beli, saya jawab. Paham? Yuk kita membandingkan sesuatu tuh apple to apple. Kok kenapa saya nggak bahas kunci? Kunci itu token buatan perusahaan, dia connect semua perusahaan, Pak. Berbeda dengan yang tadi saya ucapkan, kunci termasuk Pundi itu punya company yang dia sudah punya pengembangan dulu di belakangnya, baru dibuatkan token untuk khusus transaksi perusahaannya mereka di awalnya dulu. Kenapa ini nggak kita bandingkan? Karena ini centralized, bukan decentralized. Akhirnya dibuat decentralized setelah mereka listing di market. Jadi seperti itu. Karena tujuan kami di sini adalah kembali lagi adalah edukasi, Pak. Yuk kita membandingkan sesuatu itu by data, jangan berdasarkan pendapat masing-masing. Oke? Sepakat, Pak? Dari data tuh data, karena kita nggak boleh kalau tanpa data. Nah Bapak Ibu semua,
Memang hari ini berapa bulan belakang itu bukan cuma di Crypto Token yang merasakan sesuatu yang luar biasa. Sebab perjalanannya Crazy Rich. Saya sebenarnya bukan ahlinya dalam materi membandingkan soal afiliator, robot trading, binary option. Sejujurnya saya bukan ahlinya. Kalau saya salah mohon dikoreksi untuk para ahli yang bicara soal yang tadi. Tapi saya akan menjelaskan sedikit perbedaannya saja. Ya, kok kenapa teman-teman yang kemarin itu ditangkep-tangkepin? Sebenarnya ini jadi materinya Bapak Wakil Menteri kemarin. Teman-teman semua tinggal lihat YouTube-nya Kona Kami Digital Indonesia. Memang ngeselin Pak 3 jam ya. YouTube-nya itu, jadi pada nggak mau denger dan nggak mau lihat. Sebenarnya jadi materi. Berbeda sekali antara robot trading dan binary option. Sama kripto, aset kripto itu berbeda sekali. Kok kenapa berbeda sekali? Apa perbedaan yang paling mendetail di antara semuanya ini? Karena Pak, kami sekarang takut jadi afiliator. Nanti dikira Crazy Rich, padahal belum rich, baru crazy-nya aja. Ya kan? Ada yang takut ditangkap? Mana? Jangan sosokan berani Pak, padahal udah nggak prospek lagi sekarang. Mana? Mana yang takut? Yang berani mana? Ya, oke, saya jelasin sedikit. Mudah-mudahan jadi pendidikan buat teman-teman. Binary option itu salah satu platform trading, di mana dia di situ komoditinya, salah satu komoditinya itu ada emas, termasuk pertukaran transaksi fiat, baik dolar, euro dan lain-lain ini. Nah, yang tak sampai ke Indonesia, adakah yang benar? Ada Pak, banyak sekali yang benar, banyak sekali. Di luaran sana itu banyak yang benar. Di Indonesia kenapa orang-orang ini pada ditangkep-tangkepin? Karena dia buat platform sendiri, diperdagangkan di tempatnya dia sendiri, naik dan turunnya dia atur sendiri, tidak sesuai dengan yang ada di luar negeri. Akhirnya ini yang dianggap sebagai penipuan karena mereka tidak pernah membeli sesuatu. Contoh, kalau Anda trading, trading apa ya, binary, Anda pilih buy, tiba-tiba dianya turun, ya, yang terjadi adalah uang Anda semuanya hilang. Bahkan Pak, lucunya di trading tersebut itu bisa ngutang Bapak. Kalahnya sudah misalkanlah sampai minus $10.000, kalau Anda mau lanjut harus injek 10.000 dulu. Ya, kalau enggak silakan ikhlaskan uang Anda. Nah, rata-rata yang seperti ini yang pada ditangkepin. Cerita singkat Pak, bagaimana dengan di Crypto Token? Sebenarnya Pak, di 2 bulan yang lalu kami pun pada dipanggil. Ya, saya dipanggil, Pak Junjun dipanggil, Pak Tanja dipanggil. Bersyukur saja kita yang panggil OJK bukan Tuhan. Ya, selama OJK yang panggil, ya kita jawab apa adanya. Kalau Tuhan yang panggil, saya takut nggak bisa jawab. Ya, nah, alhamdulillah perjalanan kita 2 bulan kita jelaskan teman-teman perbedaannya seperti ini. Di Indonesia ini belum ada regulasi khusus mengenai kreator, pencipta kripto. Belum ada regulasi khususnya. Yang ada regulasi khusus itu baru sampai ke exchange, pedagang kripto. Nah, kemarin kita dianggap sebagai pedagang kripto, padahal kita tidak pernah memperdagangkan kripto ini dari PT Kona Kami. Jadi kita dianggap exchange. Kita jelaskan pelan-pelan semuanya ada di perdagangannya kita sudah tepat.
sudah ada di digital exchange yang sudah di bawah naungan Bapepti. Nah, ada masalah baru. Pak, kenapa Digri belum masuk 229? Betul? Itu yang jadi masalah. Bagaimana masuknya ke 229? Teman-teman semua, ini yang terjadi. Jadi 229 itu hari ini menjadi undang-undang. Dan untuk merubah itu luar biasa panjang prosesnya. Itu kesalahannya. Termasuk aksik pun sampai dengan hari ini itu belum masuk yang 229. Nah, apa aturan baru yang akan dikeluarkan Bapepti? Mudah-mudahan bulan depan itu dikeluarkan namanya nomor register sebagaimana nomor registernya pedagang aset kripto. Pak, apakah Digri sudah didaftarkan ke Bapepti? Pak, apakah Digri sudah dilegalkan oleh Bapepti? Pak, kalau seandainya Digri ini belum didaftarkan dan belum dilegalkan, nggak mungkin Wakil Menteri Perdagangan itu mau datang. Karena itu judulnya bunuh diri beliau, Pak. Kalau mau datang. Jadi kebetulan kita ketemu Pak Wamen, akhirnya Pak Wamen yang bantu kita semua untuk menyelesaikan ini. Karena saya, Pak, sejujurnya, Pak, Bapepti itu kita sudah surati itu setahun yang lalu. Ada orang Bapepti sini? Nggak ada. Ya, waktu kita disidang sama SWI, katanya kita belum daftar ke Bapepti. Saya bawakan suratnya, Pak, ini sudah setahun saya surati, kayaknya surat saya itu surat kaleng. Ya, nggak juga dijawab-jawab. Setahun, Pak. Ya, yang jadi pertanyaan saya, kalaupun Digri ini mau dikeluarkan dari Indonesia, sebenarnya yang diperdagangkan di Indonesia itu bukan 229 token, melainkan 645 token yang diperdagangkan di 11 exchange. Kemarin 11, sekarang 19. Ya, kalau mau dikeluarkan Digri Crypto Token dari Indonesia, tolong keluarkan sisanya yang 300-an itu. Kami ikhlas untuk dikeluarkan dan saya siap pindah warga negara. Saya katakan seperti itu. Mereka nggak mau keluarkan yang lain, jangan keluarkan Digri. Nah, inilah yang terjadi. Teman-teman semua, jangan sampai salah kaprah. Yang paling penting adalah di Indonesia ini Anda jangan bertransaksi di exchange yang belum legal. Mudah-mudahan segera nomor register kita dikeluarkan oleh Bapepti. Kalau untuk nomor pendaftaran kita sudah dapat dan semuanya sudah kita dapatkan. Jadi teman-teman tenang saja, silakan jalankan, silakan berproses semuanya. Karena untuk legalitas Anda boleh bandingkan dengan semua kreator yang ada di Indonesia. Kreator, saya katakan kreator. Anda boleh bandingkan dengan kreator yang ada di Indonesia. Nggak perlu yang lain-lain, Pak. Justru sebenarnya kalau dibandingkan dengan yang lain kita lebih kesel lagi, Pak. Kenapa saya katakan lebih kesel lagi? Saya percaya 1000% bahwa Satoshi Nakamoto itu belum pernah datang ke Bapepti, Pak. Iya, Pak, ya. Sama Justin Sun, nggak pernah dia datang ke Bapepti. Terus siapa lagi? Ada Vitalik, nggak pernah dia datang ke Bapepti. Daftarkan diri. Kok kenapa ada anak bangsa mengakui ini milik mereka, sudah jelas-jelas mendaftarkan secara benar-benar, belum juga dilegalkan. Itulah yang terjadi di banyak developer yang ada di Indonesia. Bukan cuman kami, ada banyak kripto karya anak bangsa yang hari ini mereka takut, Pak. Kenapa takut? Secara teknologi bagus, secara pengembangan bagus, tapi nggak berani timbul. Akhirnya ditulis anonymous di situ. Nggak jelas siapa yang buat. Kenapa? Karena takut. Kok kenapa, Pak? Dobi Lega Putra, Cuncun Wahyudi sama Tanza Forlong ini berani kali, Pak? Kita bukannya berani, Pak. Sejujurnya kami pun itu korban dari penggunaan aset digital abal-abal. Ya, dulu kerjaan developer buat koin, jual-jual koinnya. Lepas jual terserah ente mau jual kemana. Betul? Betul? Ya kan? Itulah yang terjadi. Makanya sebelum Anda beli koin, pahami dulu karakteristik dari koin tersebut. Karena kalau nggak paham karakteristiknya, akhirnya kita ikut-ikutan. Ini yang jangan.
Jangan ikut-ikutan, pahami dulu. Berapa sih developer jual koin? Berapa jumlah koin yang beredar? Berapa sirkulasi yang beredar? Akan diapakan ini koin? Kayaknya kita sudah tuliskan semuanya bersama dengan tahunnya. Jadi polanya seperti itu saja. Saya mau tanya dulu, degree ini core awalnya apa pola yang dipakai? Apa? Yuk penambang, apa 8 hari aja gajian? Ya. Yuk, apa core-nya apa? Bitcoin. Apa? Core-nya apa? Metode